Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Putri Nurtianisih dengan nomor induk mahasiswa 20862060019 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan dari kelas 6A. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai seminar proposal yang berjudul hubungan antara penerapan icebreaking terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri 2 Bodak. Pada penelitian ini terdapat 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang keenam manfaat penelitian. Baik, kita ke poin yang pertama yaitu latar belakang. Seorang guru sebaiknya melakukan persiapan pembelajaran yang mengacu pada tujuan, materi, dan karakteristik siswa menurut UNO tahun 2018. Mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena dilatar belakangi oleh melihat pada pembelajaran tematik yang menekankan pada keaktifan dan keterlibatan siswa, namun nampaknya siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah karena rendahnya guru mengkondisikan siswanya. Masih adanya kebosanan dan kejenuhan dalam pembelajaran menjadikan tidak adanya gairah belajar dan malas untuk berpikir lebih dalam. Peneliti berasumsi bahwa kreativitas guru dalam menerapkan icebreaking memiliki hubungan dengan motivasi belajar siswa. Peran icebreaking diperlukan untuk menghilangkan situasi yang membosankan bagi pengajar dan siswa sehingga kembali segar dan menyenangkan. Menurut Sunarto tahun 2012. Baik, untuk poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah yang peneliti ambil. Yang pertama yaitu adakah hubungan antara penerapan icebreaking dengan motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Bodak. Yang kedua, adakah hubungan antara pembelajaran tematik dengan motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Bodak. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara penerapan icebreaking dengan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri 2 Bodak. Pada poin yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Di sini juga terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, adanya hubungan antara penerapan icebreaking dengan motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Bodak. Yang kedua, adanya hubungan antara pembelajaran tematik dengan motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 2. Dan yang ketiga, hubungan antara penerapan icebreaking dengan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri 2 Bodak. Poin keempat yaitu manfaat penelitian. Di sini terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama bagi sekolah, yang kedua bagi peneliti, dan juga yang ketiga bagi siswa. Selanjutnya kita menuju bab 2 yaitu landasan teori. Pada bab ini saya hanya mengambil secara ringkas bagian-bagian penting yang meliputi kajian teori, kajian penelitian yang relevan, serta kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kajian teori. Di sini terdapat 4 kajian teori yang peneliti paparkan mengenai icebreaking, belajar, motivasi belajar, dan juga pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu ada icebreaking. Icebreaking adalah upaya dalam mencairkan atau memecahkan suasana yang kaku seperti es sehingga menjadi lebih nyaman dan santai. Penerapan icebreaking bertujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah dan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna. Yang kedua yaitu motivasi belajar.
Belajar memiliki arti proses untuk mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan perubahan, yang meliputi tingkah laku maupun perubahan pada beberapa bagian dari kepribadian individu. Sementara motivasi belajar adalah upaya mendorong seseorang untuk melakukan belajar untuk mencapai perubahan tingkah laku yang memuat kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kajian teori yang ketiga yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pelajaran dalam satu tema yang menekankan keterlibatan peserta didik untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga aktivitas belajar mengajar dapat memudahkan kreativitas peserta didik lebih relevan serta bermakna. Untuk poin yang kedua atau poin B yaitu kajian penelitian yang relevan. Di sini peneliti mengambil 4 kajian penelitian yang relevan. Adapun kajian tersebut yang pertama yaitu penelitian dari Dian Arsinta tahun 2010 yang berjudul Strategi Penerapan Icebreaking sebagai Kreativitas Guru dalam Mengatasi Kebosanan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Cina di SMA Negeri 1 Karanganyar. Yang kedua yaitu penelitian dari Dia Rahmatika tahun 2012 yang berjudul Hubungan Permainan Icebreaker terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Islam Al-Amanah Tangerang Selatan. Yang ketiga yaitu penelitian dari Reni Anggraini tahun 2018 yang berjudul Teknik Pembelajaran Icebreaking terhadap Motivasi Belajar pada Mata Pelajaran IPA Kelas 3 MI Masyarihul Anwar 4 Sukabumi, Bandar Lampung. Dan yang keempat yaitu penelitian dari Mas Ripah tahun 2019 yang berjudul Hubungan Kegiatan Icebreaking terhadap Motivasi Belajar Siswa Miss Miftahul Ulum Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Adapun poin yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Di sini saya mencantumkan tabel atau gambar mengenai kerangka berpikir. Di sini terdapat poin utama yaitu icebreaking, di mana icebreaking itu diterapkan pada proses pembelajaran tematik. Sementara pada proses pembelajaran tematik itu guru bersifat sebagai fasilitator atau membantu peserta didik, sementara peserta didik ditekankan untuk berperan aktif dan terlibat di dalam pembelajarannya, sehingga terdapat hubungan antara penerapan icebreaking terhadap motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran tematik. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini poin yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kausal korelasional yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk desain penelitiannya, dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma sederhana yang terdiri atas satu variabel independen atau variabel bebas dan satu variabel dependen atau variabel terikat. Di sini saya juga sudah menyantumkan gambar mengenai desain penelitian yang saya lakukan, yaitu di mana disimbolkan X itu adalah variabel bebas atau variabel independen yang merupakan icebreaking, sementara simbol Y itu adalah variabel terikat atau variabel dependennya yang berartikan motivasi belajar siswa. Untuk poin yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Bodak yang terletak di Dusun Kepuh, Desa Bodak, Kecamatan Ngatirojo, Kabupaten Pacitan. Sementara untuk waktu pelaksanaan penelitian selama 8 bulan yaitu dimulai pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Juli tahun 2023. Untuk poin yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Modak yang berjumlah 67 anak. Sementara jenis pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kelas yang diambil oleh peneliti adalah kelas 2 yang terdiri dari 12 siswa. Baik, untuk yang poin selanjutnya, poin keempat yaitu variabel penelitian. Di sini terdapat dua variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah variabel penerapan ice breaking. Sementara variabel terikatnya pada penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. Poin selanjutnya, poin kelima yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Di sini terdapat 3 teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian. Yang pertama adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner yang dilakukan adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disiapkan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi. Hal-hal yang diamati oleh peneliti yaitu perhatian peserta didik ketika berlangsungnya proses pembelajaran, keaktifan peserta didik, cara guru mengajar di kelas, dan semangat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data siswa yaitu daftar nama siswa, presensi siswa, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu instrumen pengumpulan data. Di sini terdapat 2 instrumen pengumpulan data berupa angket atau kuesioner. Yang pertama yaitu angket penerapan ice breaking. Angket penerapan ice breaking digunakan untuk mengetahui keaktifan, partisipasi, dan semangat pada siswa yang disertai kepercayaan untuk giat mengikuti pembelajaran. Sementara untuk angket motivasi belajar siswa yaitu angket motivasi belajar siswa digunakan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan belajar, cita-cita masa yang akan datang, kegiatan belajar yang menarik, dan lingkungan belajar yang kondusif. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-6, validitas dan reliabilitas instrumen. Pada uji ini dilakukan melalui expert judgment atau penilaian yang dilakukan oleh para pakar yaitu dosen, guru atau praktisi pada bidang konseling atau psikolog sebanyak 2 orang. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Selanjutnya, untuk menganalisis uji coba menggunakan teknik Alpha-Cronbach dengan bantuan SPSS for Windows versi 16. Menurut Ari Kunto tahun 2013, rumus Alpha-Cronbach tepat digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen yang berbentuk skala. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada teknik analisis data, poin yang terakhir. Di sini teknik analisis data menggunakan 3 teknik yaitu 1. Uji kategorisasi variabel, yang kedua uji prasyarat analisis yang berupa uji normalitas, uji linearitas, kemudian ada analisis presentasi, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Baik, sekian presentasi dari seminar proposal saya. Apabila terdapat salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.